Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Suwaidi dari kelas 2E jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ontologi ilmu komunikasi. Yang pertama, pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Menurut Bantian, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat realitas, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Menurut Surya Sumantri, ontologi merupakan kajian tentang teori yang ada. Sedangkan menurut Sutriyono dan Hanafi, ontologi adalah dasar dalam menentukan objek kajian suatu ilmu, serta memahami hakikat realitasnya. Yang kedua adalah hakikat ontologi. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan, apa yang menjadi objek suatu ilmu, bagaimana hakikatnya, dan bagaimana manusia memahaminya. Jadi, ontologi membahas inti dari suatu ilmu. Selanjutnya, ontologi dalam filsafat. Dijelaskan bahwa ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat, dan itu apa sebenarnya pengetahuan itu. Selain itu juga, ontologi juga berkaitan dengan struktur filsafat, yaitu cabang-cabang filsafat dan teori yang ada di dalamnya. Struktur ini disebut sebagai sistematika filsafat, yang dimana artinya ontologi tidak hanya membahas apa yang ada, tapi juga memahami bagaimana suatu ilmu tersusun secara mendasar. Ontologi dalam ilmu komunikasi dijelaskan bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran pesan, tetapi merupakan realitas sosial. Dan juga komunikasi ini membentuk makna identitas dan kehidupan manusia. Selanjutnya, ontologi komunikasi dijelaskan bahwa komunikasi adalah hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa yang adanya komunikasi. Komunikasi membentuk hubungan sosial. Selain itu, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, dan gagasan yang dilakukan secara verbal dan non-verbal, melibatkan interaksi dan feedback. Artinya, komunikasi adalah proses yang melekat dalam kehidupan manusia. Definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut Karl I. Hoffman, komunikasi adalah proses untuk mengubah perilaku orang lain. Menurut Bernard Bergson dan Gerina Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, dan emosi melalui simbol. Menurut William J. Gould, komunikasi adalah proses berbagi sesuatu. Menurut Claude dan Warren Weber, komunikasi adalah proses mempengaruhi pikiran orang lain. Selanjutnya, pembahasan berdasarkan jurnal. Menurut Jurnal Komunikologi, ontologi ilmu komunikasi menekankan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan antar manusia yang menjadi aktivitas dasar dalam kehidupan sosial. Artinya, komunikasi merupakan realitas yang nyata dan menjadi objek utama kajian ilmu komunikasi. Dalam Indonesian Journal of Islamic Communication, ontologi komunikasi dijelaskan sebagai proses penyampaian pesan yang memiliki tujuan dan menghasilkan efek tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Ketiga, menurut jurnal An-Nasir, ontologi ilmu komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi merupakan objek kajian yang bersifat ilmiah dan sistematis. Artinya,
komunikasi tidak hanya kegiatan sehari-hari, tetapi juga telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang memiliki teori dan metode juga. Selanjutnya, dalam jurnal Prolistik, ontologi komunikasi dijelaskan sebagai proses pertukaran makna melalui simbol. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya tentang pesan, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami dan menafsirkan makna. Selanjutnya, pentingnya ontologi dalam ilmu komunikasi. Ontologi sangat penting karena yang pertama menentukan objek kajian ilmu komunikasi agar jelas bahwa yang dipelajari adalah komunikasi antar manusia. Yang kedua, memberikan dasar pemahaman ilmu supaya kita tidak salah memahami komunikasi. Yang ketiga, membedakan ilmu komunikasi dengan ilmu yang lain, misalnya dengan psikologi atau sosiologi. Yang keempat, membantu memahami makna komunikasi secara lebih dalam, bukan hanya pesan, tapi juga makna dan pengaruhnya. Selanjutnya, contoh ontologi dalam ilmu komunikasi. Beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi di kelas. Dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa. Ini menunjukkan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan. Yang kedua, percakapan dengan teman. Saling bertukar cerita dan perasaan. Ini menunjukkan komunikasi sebagai pertukaran makna. Yang ketiga, media sosial. Orang mengunggah postingan untuk mempengaruhi orang lain. Ini menunjukkan komunikasi sebagai pembentuk opini dan realitas sosial. Yang keempat, di televisi atau internet bertujuan mempengaruhi perilaku membeli. Ini menunjukkan komunikasi memiliki efek. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.